Baik dong. Baik, puji Tuhan. Baik. Apa kabar adik-adik pagi Adik-adik ini? gimana kabarnya pagi ini? Pasti baik-baik juga. Baik juga Kak. sih harusnya. Ya, Kak, hari ini kita juga mengingat rayakan loh Kak, seperti minggu Oh kemarin. iya, tentu. Hari apa Kak? Hari Minggu Raya Trinitas. Wah, hebat. Hari Minggu Raya Trinitas. Berarti kita sudah melewati banyak juga ya Kak? Banyak hari Kak, Minggu. minggu lalu kita ada Pentakosta. Benar, ada Pentakosta. Nah adik-adik, banyak sekali pelajaran yang adik-adik dapati bila adik-adik setia Setia, ikut betul. ibadah minggu Minggu pelayanan pelayanan anak. anak. Betul. Karena adik-adik dapat pengetahuan minggu ini yaitu Minggu Trinitas. Nah, oleh karena itu kita memuji Tuhan Kak. Iya Kak, Hari harus ini. selalu tiap hari. Harus selalu setiap hari. Oleh karena itu, mari bangkit berdiri adik-adik, kita memuji Tuhan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dalam nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dalam nama Tuhan dipuji. Puji Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kasih, kami bersyukur berterima kasih karena atas penyertaan Tuhan, kami boleh bangun di pagi hari ini dengan penuh kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, berkati kami yang akan memulai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya Tuhan mau memimpin dan memberkati selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami. Amin. Mari adik-adik, kita akan bermazmur pagi hari ini. Kita ambil Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya dari Mazmur 5. Sudah ketemu? Mazmur di Perjanjian Lama. Mazmur 5 ayat 1 sampai 4. Kak Vero akan membaca ayat-ayat kalimat yang tercetak keluar. Adik-adik bersama dengan Kak Diris membaca kalimat yang tercetak ke dalam. Kita mulai ya. Mazmur 5 ayat 1 sampai dengan 4. Untuk pemimpin biduan dengan permainan suling, Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong. Ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang esa. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Ku belajar firman-Nya agar tahu kehendaknya. Puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Marilah kita bersama-sama satu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan,
Engkaulah yang telah menghimpun kami berkumpul untuk sesaat lagi merenungkan firman Tuhan. Kami mohon berkatilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti firman Tuhan dan dapat melakukan dalam seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita dalam ibadah hari Minggu Trinitas hari ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari Minggu ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Adik-adik dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari Minggu yang lalu pada tanggal 31 Mei 2020, seluruh gereja di dunia merayakan hari Minggu Pentakosta. Hari Minggu Pentakosta adalah peringatan tentang pencurahan Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4 diceritakan tentang para pengikut Tuhan Yesus yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang hadir di dalam diri para pengikut Tuhan Yesus pada saat itu membuat mereka mampu mengabarkan Injil kepada bangsa-bangsa asing. 1 minggu setelah gereja merayakan hari Minggu Pentakosta, maka gereja merayakan hari Minggu Trinitas.
pada tahun 2020 ini hari Minggu Trinitas jatuh pada hari Minggu 7 Juni 2020. Kata Trinitas berasal dari bahasa Latin yang berarti tiga di dalam kesatuan. Biasanya dalam bahasa Indonesia, kata Trinitas diterjemahkan sebagai kata Tritunggal. Kata Tritunggal kerap kali dihubungkan dengan sebutan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh. Atau sebutan yang lain adalah Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Apa maksudnya ketiga sebutan tersebut? Hari Minggu Trinitas merupakan peringatan gereja tentang tindakan dan karya Allah, Tuhan Allah, yang sangat mengasihi dunia. Tuhan Allah, satu-satunya Allah, hanya satu Allah. Dia sangat mengasihi dunia ini, mengasihi kita manusia, mengasihi adik-adik semuanya. Kasih sayang Tuhan Allah yang begitu besar pada dunia ini dan juga pada kita semuanya membuat kita semua diselamatkan, membuat Allah menghendaki supaya manusia kita tetap menjadi umatnya. Begitu besarnya kasih sayang Tuhan Allah kepada kita semua, sehingga Tuhan Allah mau selalu dekat dengan manusia, menyatu bersama-sama dengan manusia. Tuhan Allah kita bukanlah Allah yang jauh. Dia begitu dekat dan penuh dengan kasih sayang. Sekalipun manusia adalah makhluk yang berdosa, penuh dengan kesalahan kepada Tuhan, namun Tuhan Allah kita tetap menyayangi manusia. Karena sayangnya Tuhan Allah kepada manusia ini, maka Tuhan Allah pun dipanggil sebagai Bapa. Seringkali kita mendengar dalam doa orang menyapa Tuhan Allah kita dengan Allah Bapa. Dalam doa Bapa kami juga pun Tuhan Allah oleh karena kasih sayangnya disapa dengan Bapa. Bapa kami yang ada di surga dan seterusnya. Jika Tuhan Allah adalah Bapa bagi kita, maka kita manusia dan setiap orang yang beriman kepadanya adalah anak-anaknya. Itu berarti ketika adik-adik memanggil Tuhan Allah kita sebagai Bapa, maka adik-adik adalah anak-anak Tuhan. Sebagai tanda kasih sayangnya yang begitu besar, Tuhan Allah pun bersedia hidup di tengah-tengah manusia, hadir sebagai manusia, dalam citra sebagai manusia, dalam wujud sebagai manusia. Tuhan Allah bersedia tinggal bersama-sama dengan manusia. Tuhan Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dan seluruh dunia dari dosa. Kehadiran Tuhan Allah dalam wujud sebagai manusia dikenal sebagai Yesus Kristus, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga seringkali disebut sebagai anak tunggal, anak Allah yang tunggal. Mengapa Tuhan Yesus seringkali disebut sebagai anak Allah yang tunggal? Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya yang tunggal, yang satu-satunya yang menyelamatkan manusia dari dosa.
dari semua manusia anak-anak Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang terpilih untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Hanya Tuhan Yesus. Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus merupakan pekerjaan Tuhan Allah yang menyelamatkan manusia dan seluruh isi dunia ini. Tuhan Allah tidak hanya mengasihi dalam kehadirannya sebagai manusia Yesus Kristus. Tuhan Allah tetap hadir di tengah-tengah manusia sebagai roh. Bukankah Tuhan Allah itu adalah roh? Roh Allah yang kudus ini selalu menyertai, menjaga supaya kita hidup di dalam kehendak Tuhan Allah. Jadi pada hari Minggu Trinitas ini kita belajar tentang kasih Tuhan Allah, Allah pencipta langit dan bumi ini. Tuhan Allah mengasihi kita sebagai Bapa yang penuh kasih, mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Adik-adik memanggil Tuhan Allah sebagai Bapa karena Dia sayang kepada kita. Tuhan Allah juga mengasihi melalui kehadiran sebagai manusia Yesus Kristus yang menebus manusia dan dunia dari kuasa dosa. Tuhan Allah juga mengasihi manusia melalui penyertaan, bimbingan, penjagaannya, pengajarannya sebagai roh yang senantiasa berdiam dalam tubuh kita, bahwa sesungguhnya tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Sekarang kita tahu Tuhan Allah selalu hadir dalam hidup kita sebagai Bapa, Allah yang Maha Kuasa, dan Tuhan juga hadir penuh kasih di tengah-tengah manusia Yesus Kristus, dan Tuhan Allah juga senantiasa hadir dalam diri kita, membimbing dan menyertai kita semuanya. Marilah kita selalu mengasihi Tuhan Allah kita yang telah mengasihi kita. Marilah kita juga mengasihi sesama kita. Terpujilah Tuhan Allah yang penuh kasih karunia. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami boleh bersama-sama Tuhan Yesus bersuka cita meskipun kami di rumah masing-masing ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendoakan ya Tuhan untuk teman-teman kami ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Tuhan memberikan kesehatan selalu kepada teman-teman kami, kepada
adik-adik juga ya Tuhan Yesus, sehingga meskipun kami di rumah masing-masing, tetapi kami masih bisa bersekutu bersama-Mu ya Tuhan, bersukacita, bernyanyi, bergerak bersama untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Kami mohon ya Tuhan Yesus, Engkau yang selalu memberkati kami semua ya Tuhan Yesus, memberkati teman-teman kami agar kami bisa selalu bersukacita hingga pada saat nanti kami bisa bertemu kembali dan bersama di dalam persekutuan-Mu saja ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami ya Tuhan Yesus. Kami berterima kasih ya Tuhan atas setiap berkat-berkat-Mu juga, Tuhan yang melimpahkan berkat-berkat-Mu, baik kesehatan dan juga rezeki ya Tuhan Yesus yang selalu Tuhan Yesus limpahkan kepada orang tua kami. Biar kiranya Tuhan Yesus yang selalu menjaga kedua orang tua kami, agar Tuhan yang selalu memberikan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka bisa selalu membimbing dan mendampingi kami dalam kegiatan belajar kami, terutama dalam kami memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja kami ya Tuhan Yesus, terutama untuk gereja Banten ya Tuhan. Kami mohon ya Bapak, Tuhan Yesus yang memberkati gereja kami, setiap pelayanan yang ada di dalamnya, Tuhan Yesus yang melimpahkan saja, biar kiranya sukacita bisa selalu Tuhan Yesus limpahkan bagi orang-orang yang ada di dalam ataupun persekutuan gereja kami ya Tuhan, yaitu Banten. Dan juga ya Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus. Kami mohon ya Bapak, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus yang menjamah ya Tuhan setiap kekhawatiran kami ya Tuhan akan penyakit ataupun wabah virus ini ya Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan yang selalu menyertai kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, biar kiranya kami bisa selalu kuat di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, baik iman, tubuh, dan jasmani kami ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya ya Tuhan Yesus, dalam setiap kondisi apapun, Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami hingga pada indah nanti waktunya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Biar kiranya doa yang dari kata sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan setiap kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu, dalam lubuk jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Kasih dalam sesamaku, Engkau yang aku puji dalam ciptaanmu. Nah, adik-adik, sebelum Kak Denny sama Kak Vero mengakhiri ibadah, Kak Denny sama Kak Vero mau mengingatkan kalau misalkan adik-adik yang di rumah yang lagi nonton, jangan lupa untuk hidup harmonis. Hidup harmonis itu apa sih Kak Denny? Apa tuh, Kak Denny? Hidup harmonis itu hidup rukun dan damai. Hidup rukun dan Contohnya, damai. Contohnya, Kak. adik-adik jangan berantem sama teman adik-adik. Cakep. Ya, terus di keluarga, dalam keluarga adik-adik disuruh papa mama harus nurut ya, jangan ngelawan. Betul. Hidup harmonis, hidup rukun dan damai tanpa ada misalnya adik-adik kesel, marah-marah, nggak boleh ada kayak gitu ya. Oke, harus ingat ya pesan pada
pagi hari. Pagi hari. Pagi hari. Betul Kak Denis, pagi hari. Oleh karena itu adik-adik untuk mengakhiri kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih banyak ya Tuhan atas penyertaan-Mu telah memberkati kami Tuhan, membantu kami ya Bapa untuk mendengarkan firman Tuhan dan menjalankan ibadah pada pagi hari ini Tuhan dengan tubuh kami yang sehat selalu. Ya Bapa, semoga firman yang diberikan ya Tuhan bisa menjadi berkat, menjadi panutan bagi adik-adik di rumah, supaya adik-adik bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dengar-dengaran, hidup harmonis, hidup rukun dan damai bersama teman-teman, keluarga dan lingkungan di sekitarnya ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak atas segala yang telah Kau berikan. Doa yang jauh dari kata sempurna ini kami bawa panjatkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan, kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus